Akhirnya apa? BTP ke depan berarti ada konsep ini luar negeri gitu. Nanti yang Jepang ada, yang Australia ada, jadi itu jalannya ya toh. Nah ini kamu juga walaupun kamu belum gerakan tapi sudah motivasi. Oh kamu saya kalau semangat, kamu gak semangat dan itu gitu. Nah, mas, ini mimpi saya. Gitu, programnya program sekolah nggak program saya pribadi saya. Kepercayaannya saya dengan Pak Dodi sangat erat. Gitu. Sampai ini tak kasih fotonya saya sampai beliau salaman dengan saya. Pengennya MOU berhasil, tidak setengah-setengah. Nah, kemarin tak lihatkan ini. Nah, ini klik aja dulu sambil melihat. Ya. Ini menghadap ke Genayu, menghadap ke sana, ke timur. Mana mas? Nah ini menghadap ke Makan. Nah ini harga proyek sekolah. Jadi kamu sebagai proyek awal harusnya nanti sebagai motivasi akademikmu, gitu. Ya, Misbah mana? Ali sosis orang. Pulau di mana? Jangan mana? Pulau di Karang Jawa. Masing orang ini penali. Ini. Nah, apalagi imam ini, ya, diragati sama bidang pertanian, gitu. Ya, apa pertanian? Nah, terus Raisa Muda Timur di Kolano dan Tancang ya. Nah ini, oh, ya boarding school dari sini. Lantai 4, muter mana? 12 M ini kemarin anggarannya baru konsentrasi dengan BNI gitu orang cuma disebutnya loh mas ya kalau biasa M ya ikut mengembangkan BTP berarti amal jariahnya adalah dari awal sampai akhir akan menjadi amal jariah kalian gitu. Oh ini nah, nanti dilihat ini bagian daripada program sekolah. Kelas sudah punya lahan 4.000 sampai sana. Tinggal yang ke rumah depan ini sama kafe itu miliknya orang. Jadi sudah ditulis semua. Nah prosesnya ke depan saya pengen bikin Guto ya Jerman, Guto Jepang. Jadi memang program kita adalah luar negeri, globalisasi ke Australia. Kan saya mau lebih dengan bagaimana bisa nembus Australia. Karena sekiranya ya alhamdulillah gitu. Jerman melihat dulu, terus melihat sekolahnya, melihat pemain Pak Dodi, join Pak Dodi, terus apa? Saya dikirim, oke mau oke MOU. Tetap semangat. Mengapa? Mas Ari angkat kakinya. Belum masuk. Jadi harus benar-benar kalian berusaha. Ya, jadi kamu harus benar-benar tetap semangat, diutus Pak Dodi dimanapun, karena nanti anak asuhnya Pak Dodi kalian semua nanti jadi Pak ini saat Pak. Oke, monggo. Nanti sudah dikenalkan di bahasa Jerman nggak apa-apa, biar lihat. Nah ini saya di apa?
Ini kan posisi untuk proyek OJT ini. Patang juta gratis. Betul Mas? Untuk yang lain, kalau yang mau berangkat itu kan masalahnya bisa ya Pak. Untuk yang lain yang udah ikhlas terus sementara itu Cinta BTB, I love BTB. Sebagai program Ausbildung ini yang sebagai proyek kita, semoga sukses kedepannya dan tak doakan kamu sukses semua. Amin. Maka saya tanamkan dan kasih pin I love BTB sebagai simbolis Sadewa Putra dan nanti diikuti teman-teman ya gitu ya. Saya pasangkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pin ini jadi keberkahan. Amin. Amin. Silakan diikuti ya. Begini ya. Ya, oke, saya foto Pak. Oke, sudah, terima Oke, kasih. yang lain dipakai ya. Oke, oke, tepuk tangan ya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dua bisa dipimpin dua. Antum kalian berkenan bisa membacakan pan. Penting. Oke. Guten Morgen, euer allen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Es geht mir auch gut, ja. Ich hoffe, dass Sie alle gut sind. Und dann, okay. Nochmal, ja. Was machen Sie an diesem Morgen? Was sind Ihre Aktivitäten in diesem Morgen? Jadi semua kena makan bila lingkungan juga sudah plasman und model verben. Jadi semua auch mein technischer Vertiefer. Okay, good. So, baik. Was haben wir letzte Material gelernt? Haben Sie noch erinnern, was wir zusammen gelernt haben? Ja, Sekarang haben wir über Soldas und model verben im Praktikum gelernt. Okay, good. Ja, die verschiedenen Model Verben, das besonders überpressen, Vertretung und so weiter. Ja, haben wir letzte Material gelernt haben. Okay, gut. Und Imam, wie geht es Ihnen? Ja, es geht mir gut. Okay, und wie ist Ihre Morgen heute? Heutige Morgen, ist das okay, gut oder ziemlich gut oder so lama? Ja, so ich bin sehr glücklich, weil ich eine Modellverben machen mochte. Okay, gut. Okay, haben Sie schon über Model Verben am Abend gelernt? Ja, Abend Okay, gut, ja. Okay, Model Verben. Okay, ich spreche auf Indonesisch, jadi über Model Verben erzählen mochten. Und okay, Model Verben. Ya. Selain di dalam bahasa Jerman, ya, di bahasa mana kalian bisa menemukan model verb? Di bahasa bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris, bahasa Prancis dan lain-lain juga ada. Ya, karena apa? Bahasa Jerman ada salah satu bahasa rumpun Jermanik di mana dia bersaudara dengan bahasa Inggris. Maka sedikit banyak bahasa Jerman itu masih ada hubungannya dengan bahasa Inggris atau hampir mirip dengan bahasa Inggris. Ya. Kalau kita tahu kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak sistem model verben? Sebenarnya ada. Contohnya, ya harus, ingin, akan, ya kemudian boleh dan lain-lain juga termasuk model verben.
Tapi di struktur gramatika bahasa Indonesia itu tidak ada istilah modal verb. Tapi kita bisa mengcompare atau vergleichen juga the tulisan Indonesische modal verb dengan Deutsche modal verb. Ya, so as if ähnliche Struktur oder ähnliche Satzbildung der tulisan. Oke, tulisan Indonesia und Deutsch. So di dua bahasa Inggris mungkin ada berapa modal verb? Ada yang tahu? Bahwa modal verb in English dalam bahasa Inggris. Yang tahu? Bisa nebak? Oke, boleh nebak, silakan. Ada yang 4, oke. Nah, ini ada 6. Nah, ini tergantung perspektifnya. Di bahasa Inggris kira-kira ya ada 5. Tapi kalau bukan would, could, und so weiter atau shall itu dimasukkan, mungkin lebih. Nah, tapi dalam bahasa Jerman ini mutlak. Di bahasa Jerman nantinya ada 7. Pengen tahu ya? Kita akan buka apa namanya? Buka unsur PPT ya. Unsur Präsentation. Nah, coba ada yang mau baca? Silakan. Baca ini bahasa Indonesia kan? Udah, ya bisa. Wer mau fungsi itu asplasi? PPT, unsur PPT bisa. Ya. Oke, Adi. Ya. Oke, bagaimana modal verben dalam bahasa Jerman? Modal verben dalam bahasa Jerman adalah kata kerja bantu atau verben yang digunakan untuk menyatakan sikap, kemungkinan, keharusan, izin, kemampuan, atau keinginan terhadap suatu tindakan yang biasanya diwakili oleh kata kerja utama. Ciri-ciri modal verben yaitu selalu diikuti oleh kata kerja utama dalam bentuk infinitif tanpa to. Modal verben biasanya menempati posisi kedua dalam kalimat dan kata kerja utama berada di akhir. Ada 7 jenis modal verben dalam bahasa Jerman yaitu sollen, müssen, dürfen, mögen, möchten, sollen, dan wollen. Setiap modal verben memiliki artinya masing-masing, namun beberapa mempunyai kemiripan yang sama. Oke, good. Vielen Dank. Ya. Jadi selama Edi baca juga kalian bisa memahami ya apa itu modal verb. Ya. Kita tahu bahasa Jerman merupakan salah satu bahasa paling rumit ya, paling dunia. Ya, karena mungkin sebagai motivasi kalian, bahasa Jerman adalah Jerman dan Eden ya, tanahnya para pemuda. Banyak sekali ilmuwan ya, ilmuwan dari Jerman dilahirkan dari Jerman. Misalnya yang paling terkenal ada yang tahu? Albert Einstein. Albert Einstein is aus Deutschland. Tidak cuma ilmuwan, ada juga filsuf ternama dunia seperti Goethe ya, Goethe, Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Schiller, Friedrich Schiller, dan komponis ternama dunia juga dari Jerman. Siapa? Beethoven, kemudian Mozart, und so weiter. Das war oder sie waren aus aller Deutschland, ya, aller aus Deutschland. Ya. So, nah itu juga bisa membuat sebagai motivasi kalian ya. Bagaimana itu Jerman, bagaimana negara yang merupakan ekonomi terbesar ketiga di dunia ya, setelah Amerika Serikat, China, ya, USA, China, und dritten ist Deutschland ya, atau Jerman kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini dia model salah satu struktur juga dalam bahasa Jerman. Kemarin kita udah belajar tentang mungkin verben, struktur verben. Coba sebutkan verben satu verben biasa aja dari mulai negara. Suhan, Fliegen, Schießen, Sehen, Kommen, Teilnehmen, kita Erneuern, oke, Einladen, Sprechen, kita Suhan sudah, Versuchen, Sehen, Erstellen, Schlafen, Trinken, Angeln, Ernähren. Ya, ada banyak sekali verben dalam bahasa Jerman ya. Itu verben. Nah, ini ada jenis baru namanya modal verben. Hampir seperti verben, tapi kegunaannya beda ya. Yaitu dia sebagai kata kerja bantu, use verben. Artinya membantu, otomatis dia harus ada kata kerja utamanya juga ya. Bagaimana strukturnya? Nah, kita akan pelajari di sini ya. Oke, salah satu syarat verben harus berada di posisi keberapa? Tiga. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.
posisi kedua, harus di posisi kedua. Itu salah satu ciri khas bahasa Jerman yang mungkin nggak bahasa lain sama. Misalnya bahasa Indonesia, kita bisa menaruh verben di posisi berapa, Aziz? Verben dalam bahasa Indonesia dimanapun ketiga ya. Berarti kalau dimanapun kita bisa ngomong saya pasar pergi, boleh? Bisa aja. Oke, bisa aja ya. Saya ke pasar pergi. Kalau dalam bahasa Jerman ya nggak boleh. Ya pokoknya harus sama kedua. Bisa. Bareng loh, foto panjang. Nah, Rizky. Biasanya berada di universitas ya. Ya, contohnya yang di sini di antara ini yang paling terlihat berbeda yang mana? Contohnya wonen jadi wona, du jadi wons, RCS jadi won, wir jadi wonan dan seterusnya. Ya, kemudian kalau modal verb, nah kira-kira di personal pronomen yang mana yang berbeda? Di personal pronomen yang Ya RCS. kemudian apa lagi yang berbeda? Ir. Kemudian, ya, kita bisa lihat personal pronomen atau subjek dalam bahasa Jerman I artinya apa? Saya. Du, Halo. R, Ya. Z, S, itu atau benda ya. Nah, perbedaannya terletak di I, Du, RCS ya. Kita lihat yang biasanya wonen, N-nya hilang jadi wonen doang. Lihat, wonen berubah drastis ya. Wonen jadi kan ya. Berbeda sama sekali ya. Berbeda banget ya antara ini. Maka kalian harus menguasai ini, mengapa? Jadi nggak bisa dirumuskan tapi harus diingat-ingat. Oh, kunen itu jadi kan, bukan jadi kune. Ya, kalau kita membandingkan dengan verb biasa. Ya, kalau modal verb. Nah, kemudian mokte. Nah, mokte ini agak beda nih sama modal verb dan kunen. Yang mokten yang kunen jadikan, mokte tetap N-nya dihilangin, hampir kayak ya. Dan juga bisa diingat-ingat I sama RCS itu bentuknya sama kalau untuk modal verb. Ya. Jadi bisa dibilang yang ini mirip ini sama ini, yang ini beda sendiri, yang ini juga punya bentuk sendiri. Jadi itu yang harus kalian zimusen ya dari beberapa akten ya we that reason das reason modal verb und verben sind. Ja, zimusen das bemerken. Ja, was ist die Unterschiede und was ist die Satzbildung über modal verben machen. Dibaca Pajarus Kulen jadi apa? I-nya ada kan, oke. Kemudian ada musen jadi mus. Dulven hadir dar. Jadi bukan dulven tapi dar. Ya. Kemudian morgen apa? Jadi mah. Oke. Golden amal ya. Bisa. Oke. Good on Iqbal. Oke, kemudian yang terakhir ada solo jadi sol, bukan solo tapi sol konjugasinya. Nah, harus bisa menghafal ini, ya harus hafal, harus membuat kepala. Baik, Ini kenyataannya di mana juga. ya betul Pak. Nah ini ada bagaimana ya? Bagaimana bahasa Jerman menurut orang Jerman asli? Nah kita akan lihat video dari orang Jerman atau di laman isi Jerman tentang learn all German modal verb in 8 minutes. So apa artinya? Edi? Belajar bahasa Jerman model verben dalam 8 menit. Ya, basis auf Deutsch kita. Ya. Kita semangat dalam bahasa Jerman. Wie? Alle model verben von Deutsch in 8 Minuten lernen. Oke, good. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan bisa dilihat dan dipahami. Benutzt man, um Vorschläge, Möglichkeiten, Aufforderungen oder Bitten auszudrücken. Sie werden meistens in Kombination mit einem Infinitiv benutzt und alle Modalverben sind unregelmäßig. Das heißt, ihr müsst die Konjugation lernen. Hier an der University of California in Santa Barbara haben wir mit den Schülern des deutschen Departments diese Modalverben verfilmt. Die sind jetzt können. Ich kann eine Eule sein.
kannst. Du kannst Skateboard fahren. Er, sie, es kann. Er kann klettern. Invisible, kalau dalam bahasa Inggris. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat. Sie können. Sie können nicht singen. Sollen. Ich soll. Ich soll zur Mittelschule. Wie macht das? Artinya apa? Sebelahan itu mereka termasuk rumpun bahasa Roma, yaitu satu rumpun bahasa dengan bahasa Spanyol, Portugal, bahasa apa? Bahasa Prancis, Itali sama bahasa Latin. Jadi antara bahasa Prancis dan bahasa apa Jerman itu berbeda. Nah kalau bahasa Inggris itu campuran dari bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Ya. Saya kayak manajemen. Kata manajemen itu berasal dari bahasa Prancis. Ya, kemudian ada apa namanya habit dan lain-lain, government, ya itu semua bahasa Prancis. Demokrasi itu semua bahasa Prancis. Karena apa? Dulu bahasa Inggris itu buat bahasa rakyat. Kalau ketika Inggris, apa kata Prancis menguasai Inggris? Bahasa apa namanya? Bahasa pemerintahnya adalah bahasa Prancis. Jangan di bahasa Jerman. Dari dulu sampai sekarang bahasa Jerman tetap seperti itu. Ya. Maka kalau kalian buka manuskrip kuno bahasa Jerman, ya, kalau kalian bandingkan dengan bahasa Jerman sekarang, maka nggak terlalu banyak perubahan secara gramatikal maupun kosakata. Nah, Tentang apa ini? Terserah. Ya, senang. Kami diskusi paling-paling. Harus gimana? Oke, mungkin Oke, sudah siap semua. Jadi dia Pak, ini pasal di satu-satu ini satu pas di ja, ich spreche auf Deutsch, ja. Jetzt müssen wir in einem oder in Gruppen zusammen besprechen oder diskutieren. So, wir haben schon über Modellverben zusammen lernen. So, jetzt müssen Sie Modellverben ja in einem Dialog anwenden. Ja, bitte. Oke, bitte, ya. Kalau di Fragen bevor wir zusammen diskutieren, kalau di Fragen, boleh juga auch bitte. Ja, über Thema, Sie müssen in A1 oder die Themen in A1 sprechen, zum Beispiel über Alltag, über Hobby oder über zum Beispiel Fahren oder Zusammenfahren oder Urlaub und so weiter. Ya, oleh hobi Fußball spielen ya. Nah seperti itu. Kalian bisa dengan tema di A1 seperti apa namanya hobi ya, tentang apa keseharian dan lain-lain. Silakan. Aber Sie müssen modal verben anwenden oder verwenden ya, menggunakan modal verben in Ihrem Dialog. Oke? Harus verstanden? Verstanden? Oke, bisa. Fangen Sie an.
dan dikembalikan ke posisi semula. Firman itu setelah diisi dan ada program maksud judul dari kita yang difasilitasi penuh. Kalau di sini mengulang kita, nanti kalau nanti setelah berangkat ke firman, kamu itu anak aslinya Pak Budi 100%. Ya, Bapak gue Pak Budi, gunung ibumu dan teman-teman yang di sana sebagai kakak kamu. Ya, gitu ya. Sawah, istiqomah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang kamu sudah berbeda. Beda finansial, beda penampilanmu, beda passionmu, gitu. Mungkin ada ciri khas yang berbeda, tetapi ciri khas orang Jawa tetap juga, orang Indonesia juga. Bahkan keyakinanmu jangan sampai luntur. Kalau bisa mengembangkan
ya bersiar berdakwah sana, ya gitu ya. Yang tadinya Sewu satu Jerman itu Jumatan mencari masjid, sini Rembang, sini Kudus. Nanti kalau ada orang Juwana, masjid Juwana juga, gitu ya. Ini yang Muslim, yang non Muslim ya tetap di gereja, gitu ya. Kalau mengatur, yang non Muslim berapa? Muslim. Nanti punya kampung Juwana, gitu. Menyebar di mana dan akhirnya kamu seperti wali saum, dari Jiran sana sini, dari tempat sini dari Pulau Jawa, akhirnya bersiap. Sebaliknya kamu ketuanya berdasarkan jodoh kan, gitu, wali saum siap di Eropa. Saya di Gunungan Alpen, ya, ketinggian 6.000 berapa itu? Ya, 3.500. Nah, 6.000 ya, yang 6.000 pakai bulannya sampai minus 17. Saya tuh bertasbih, subhanallah, saya nangis, bertasbih. Semoga aja dengan Allah Taala dan nanti kamu selamat, ya. Ibaratnya apa? Buka awal. Membuka awal untuk kamu bisa ada di Eropa. Saya di ketinggian 6.000 berapa itu? Naik dulu biayanya 1.500.000 itu dari Swiss. Bahkan ada video saya, ada yang bilang subhanallah, alhamdulillah, mengikuti orang Swiss. Padahal mau tabrak ya, speedboat namanya yang kilo turun dari atas menabrak saya. Terus dia minta ampun, terus saya tak pegang. Subhanallah, alhamdulillah, udah ikut dulu saya. Dan Allah SWT